Hai semuanya, perkenalkan saya Rahel Mentoruan dari kelas 94. Di sini saya akan membawakan topik tentang penurunan sifat dalam keluargaku. Sebelum itu, apakah kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah proses penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Dan mengapa anak bisa begitu mirip dengan kedua orang tuanya? Karena disebabkan oleh proses DNA ini. Ya, kalian tidak salah dengar, proses DNA ini. Nah, di mana kita mewarisi 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. Contoh yang bisa saya bawakan pada saat ini adalah diri saya sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan 3 ciri fisik. Yang pertama itu warna rambut. Warna rambut saya mewarisi warna rambut ibu saya. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan saya mewarisi tinggi badan ayah saya. Dan yang ketiga, warna kulit. Warna kulit saya ini adalah gabungan dari DNA ibu dan DNA ayah. Nah, contoh yang lain yang bisa saya bawakan yaitu warna alis dan bentuk wajah saya ini mewarisi ibu saya, sedangkan bentuk hidung dan sifat keras kepala saya mewarisi ayah saya. Nah, mengapa dalam satu keluarga itu bisa ada yang mirip dan ada yang tidak mirip? Apakah kalian tahu? Menurut saya pribadi, kenapa ada yang mirip dan ada yang tidak mirip? Karena dalam satu anak belum tentu 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. Ada juga yang 70% DNA ayah dan 30% DNA ibu. Atau ada yang kemungkinan juga 80% DNA ibu dan 20% DNA ayah. Atau ada juga loh yang mungkin dalam anak itu 100% DNA ayah atau 90% DNA ibu. Nah, itu tergantung ya. Nah, hal baru yang saya ketahui setelah mempelajari ini, saya lebih mengerti atau saya jadi mengetahui warna rambut, bentuk hidung, bentuk wajah, warna alis, dan lain sebagainya itu ternyata diwarisi kedua orang tua saya. Maksudnya bukan diwarisi orang lain ya. Maksud saya itu, saya lebih tahu ternyata warna rambut saya itu warisi ibu saya. Dan bentuk hidung saya itu ternyata diwarisi ayah saya. Saya kira itu dulu kayak diwarisi oleh keduanya, kedua orang tua saya itu memiliki seperti warna rambut yang sama dan bentuk hidung yang sama. Ternyata tidak. Ternyata saya mewarisi salah satunya, seperti dari ibu saya warna rambut dan warna alis, bentuk wajah. Sedangkan dari ayah saya mewarisi tinggi badan, sifat yang keras kepala, dan bentuk hidung. Nah, mengapa penting untuk mempelajari tentang penurunan sifat ini? Menurut saya pribadi, kenapa penting? Karena setelah kita mempelajari tentang penurunan sifat ini, kita jadi lebih mengetahui tentang sifat-sifat atau karakteristik kita itu mewarisi siapa. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebelum itu, saya dapat menyimpulkan sesuatu. Nah, kalian penasaran tidak? Penasaran kan? Kesimpulan yang saya bawakan yaitu ternyata pewarisan sifat kita ini belum tentu 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Ada juga yang 80% dari ayah, ada juga 80% dari ibu. Itu tergantung. Nah, jadi proses penurunan ini tidak semuanya itu dari orang lain menurut saya. Jadi itu kayak dari orang tua. Jadi kayak kalian itu harus mempelajari penurunan sifat ini karena kalian akan tahu dari mana atau dari siapa saja sifat-sifat atau karakteristik kalian. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.